Perkenalkan, kami dari kelompok 15 dengan alat blood culture system yang beranggotakan saya Selvidayanti, saya Diata Tabina, saya Regina Marcella, saya Tri Yulianti, saya Nike Purwomasari. Kami berasal dari Prodi Ilmu Teknologi Laboratorium Medik, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Trisakti Indonesia. Saksikan video kami. Perkembangan blood culture system. Blood culture system adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi infeksi dalam darah seperti bakteri atau jamur. Awalnya, proses ini sangat sederhana dan manual. Pada abad ke-19, dokter hanya mengambil sampel darah dan menumbuhkannya di cawan Petri yang berisikan media nutrisi. Pada tahun 1970-an, teknologi mulai berkembang. Sistem yang menggunakan botol khusus yang diisi darah dan media nutrisi, lalu dimasukkan ke mesin untuk dipantau, dengan sensor otomatis untuk mendeteksi mikroba dengan cepat dan akurat, bahkan dalam waktu kurang dari 24 jam. Contoh alat blood culture system yang populer saat ini yaitu Becton Dickinson & Company dan Thermo Scientific dengan kelebihan meningkatkan hasil kultur darah, mengurangi waktu deteksi patogen, mengurangi waktu kerja teknisi laboratorium, serta meningkatkan akurasi deteksi patogen. Dengan kemajuan teknologi, sistem blood culture terus berkembang untuk menjadi lebih efisien, akurat, dan efektif dalam mendeteksi patogen penyebab infeksi. Alat dan bahan. Yang pertama ada blood culture test, mikroskop, botol, spuit dan alkohol, OSCE fleksibel dan kaca objek, media blood agar plate, tourniquet, plester, dan handscon. Komponen alat kultur sistem BC32 yaitu alat yang digunakan untuk mendeteksi infeksi darah dan menginkubasi sampel untuk mengetahui ada atau tidaknya mikroorganisme dan infeksi pada darah. Bagian komponen alat BC32 yaitu yang pertama monitor layar untuk menampilkan status sampel yang beroperasi untuk mengetahui dan mendeteksi mikroorganisme yang terdapat pada darah. Yang kedua yaitu ada scan barcode untuk mengetahui informasi data pada sampel. Yang ketiga prosesor untuk menginkubasi dan mengatur suhu sampel. Yang keempat botol media kultur darah yang digunakan yang mengandung senyawa untuk menutrisi sampel perkembangan dan pertumbuhan pada mikroorganisme. Botol ini dapat dilihat perubahan perkembangan sampel jika terinfeksi. Yuk sama-sama kita lihat prosedur kerja blood culture system. Yang pertama yaitu pengambilan darah vena. Lanjutkan pemeriksaan dengan alat blood culture system. Yang pertama yaitu desinfeksi sumbat karet pada botol dengan etanol 70%, tunggu hingga kering. Catatan, jangan gunakan desinfektan yang mengandung yodium untuk mendesinfeksi sumbat botol. Selanjutnya, suntikan spesimen ke dalam botol dengan hati-hati, kemudian balikan dan aduk perlahan untuk mencegah pembekuan darah. Jangan mengocok botol terlalu keras. Catatan, simpan botol kultur darah pada suhu ruang. Jangan mendinginkan setelah inokulasi dan jangan membolak-balik botol secara terbalik. Lanjutkan, ketuk botol kosong pada layar dan buka pintunya. Kedua, pindai kode barcode yang ada pada botol.
Masukkan botol ke dalam inkubasi yang ditunjukkan dengan lampu hijau. Setelah itu, tutup pintu alat. Selama inkubasi, instrumen mengeluarkan suara tetesan air. Ketiga, masukkan informasi pasien. Pilih menu yang akan dipilih dan pemeriksaan apa yang akan dilakukan. Kemudian, botol-botol yang berisi spesimen tersebut dimasukkan ke dalam mesin kultur darah. Di sini, hari inkubasi pada suhu tubuh selama 5 hari. Jika bakteri ada dalam kultur darah, bakteri akan tumbuh dan mesin akan menandainya sebagai positif. Setelah botol dikeluarkan dari mesin, bagian bawah botol kultur darah berubah menjadi kuning menunjukkan hasil positif. Kemudian, darah yang positif diambil dari botol dan diinokulasikan ke media dan slide untuk menentukan bakteri apa yang ada di dalam kultur darah tersebut. Selanjutnya, buat preparat dengan slide objek untuk menghasilkan koloni tunggal bakteri yang diinkubasi. Kemudian, dilakukan penanaman bakteri pada media. Selanjutnya, slide diwarnai menggunakan pewarnaan gram yang membantu untuk mengidentifikasi jenis bakteri dan morfologi yang ada pada bakteri tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan mikroskop untuk melihat jenis bakteri yang ada pada sampel tersebut. Yuk kita lihat interpretasi hasil dari pemeriksaan blood culture system. Yang pertama yaitu untuk hasil positif pada media blood agar ditandai dengan adanya koloni yang tumbuh, begitu juga pada media McConkey agar. Media ini menunjukkan hasil positif, terdapat pertumbuhan bakteri atau jamur yang tidak relevan dengan infeksi. Selanjutnya, bisa dilihat apakah ada zona hambat pada media atau tidak. Adapun kriteria interpretasinya terbagi menjadi 4, yaitu sensitivitas, spesifisitas, nilai prediktif positif, dan nilai prediktif negatif. Bisa dilihat untuk hasil kultur yang dilakukan dalam botol kultur. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan mikroskopis untuk mengetahui bentuk patogen yang positif, untuk melihat morfologinya dan mengetahui jenis dari patogen tersebut. Sedangkan untuk hasil negatifnya, tidak ada pertumbuhan koloni yang terdapat pada media yang dilakukan penanaman. Sekian penjelasan video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Bye.